Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan zikir ketika makan dan minum. Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, dan berkata Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyadhkur ismallah ta'ala fi awwalihi. Bila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia menyebut nama Allah di permulaannya. Di awal makan baca bismillah, lalu ditambah dengan Ar-Rahmanir Rahim. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, fala haraj, tidak mengapa. Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Nah, dan beliau juga berkata, wat tasmiyatu 'alal akli wajibatun. Membaca tasmiyah, membaca bismillah ketika makan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. In tarakaha al-insanu fa innahu ya'tham. Kalau seseorang meninggalkannya, maka dia berdosa. Kalau dia tinggalkan dengan sengaja tentunya. Wah, saya tidak usah baca bismillah, makan saja langsung. Nah, ya'tham. Man taraka wajiban ya'tham. Siapa yang meninggalkan kewajiban, maka dia berdosa. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi. Bila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia menyebut nama Allah di permulaannya. Fa in nasiya, kalau dia lupa, sudah mulai makan, di pertengahan makan, atau mungkin di akhir makan sudah tersisa berapa suap lagi baru ingat, la ilaha illallah, saya lupa baca bismillah tadi. Nah, fa in nasiya, kalau dia lupa, an yadhkur ismallah ta'ala fi awwalihi, kalau dia lupa menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala di awal makannya, falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Yang baru dengar dan yang belum hafal, hafalkan ini. Nah, sering seseorang mungkin karena terlalu lapar, terlalu capek makan, akhirnya lupa baca bismillah. Nah, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan kelupaan. Nah, ketika lupa, nah, baca barakallahu fikum bismillahi awwalahu wa akhirahu. Awwalahu wa akhirahu mansub 'ala adh-dharfiyyah, ay fi awwalihi wa akhirihi. أو منصوب بنزع الخافض. بسم الله على أوله وآخره. نزع الخافض على فصار بسم الله أوله وآخره. Ini yang paham bahasa Arab ya, faedah lugawiyah. Yang sudah pernah belajar nahwu. Baik, jadi kalau seseorang lupa membaca bismillah di awal makan, kemudian baru dia ingat,
Dia baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Coba kita sama-sama. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Coba Mubarak. Awwalahu wa akhirahu. Kalau ditambah fi baru dia awwalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Nah. Lafaz hadisnya awwalahu wa akhirahu. Nah. Boleh kalau ditaruhkan fi di situ karena memang dia di sini menjadi mansub karena al-zarf atau karena dicabutnya huruf jarnya ala. Bismillah ala awwalihi wa akhirihi. Qala at-Tirmidzi, berkata at-Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Hadis yang hasan dan sahih. Hadis hasan sahih, ini istilah beliau. Wa qala Umayyah bin Makhshi radhiyallahu anhu, dan berkata Umayyah bin Makhshi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun ya'kulu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dan seorang laki-laki sedang makan. Falam yusammi hatta lam yabqa min ta'amihi illa luqaymatun. Dan dia orang ini, lelaki yang makan ini, belum membaca bismillah. Hingga tidak tersisa dari makanannya kecuali satu suapan. Nah, atau beberapa suapan. Falamma rafa'aha ila fihi, maka ketika dia mengangkat tangannya untuk memakan sisa dari suapan atau sisa makanan tersebut ke mulutnya, qala bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah, dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhirnya, di permulaannya dan di akhirnya. Nah, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Sejak awal makan lupa baca bismillah. Tersisa beberapa suap baru baca bismillah awwalahu wa akhirahu. Tertawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma zala asyaitanu ya'kulu ma'ahu. Nah, terus menerus syaitan itu makan bersamanya. Dari awal dia makan, barakallahu fikum, karena tanpa membaca bismillah, syaitan menyertainya. Nah, dalam makan tersebut. Falamma dzakara ismallah ta'ala istaqa'a ma fi batnihi. Maka ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu memuntahkan apa yang telah masuk di dalam perutnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi syaitan itu ikut serta ketika kita makan. Bahkan ikut serta juga dalam setiap urusan kita. Dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum 'inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu fi ta'amihi." Sesungguhnya syaitan hadir bersama salah seorang di antara kalian di setiap urusannya, di setiap aktivitasnya. Sampai syaitan itu juga hadir ketika dia makan. Nah, bahkan ketika seseorang mendatangi istrinya, syaitan juga ikut serta di situ. Barakallahu fikum. Jangan lupa membaca tasmiyah. Nah, barakallahu fikum, ketika makan, ketika minum, ketika mendatangi istri, barakallahu fikum, ketika masuk rumah, barakallahu fikum. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang maknanya bila salah seorang di antara kalian masuk
ke rumahnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian makan malam juga menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan berkata syaitan, la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada makan malam untuk kalian. Tapi kalau seseorang masuk ke dalam rumahnya, tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, makan ketika makan malam tidak juga membaca bismillah, disinilah syaitan akan bermalam di rumah dan juga akan ikut serta bersama kita ketika kita makan. Barakallahu fikum. Fahrisu ala hadha dzikr, maka hendaklah masing-masing kita berusaha menjaga zikir ini. Karena barakallahu fikum, kita semua tidak suka bila musuh kita menyertai kita ketika makan, ketika kita minum, ketika kita mendatangi keluarga. Barakallahu fikum. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.